Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Nah, sekarang kita murojaah juz 30 surah Al-Insyiqaq. Nah, antum ikuti mu'alimah di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Taib, untuk pelajaran Hifzul Al-Quran kita sekarang menghafal ayat 52 ya. Nah, caranya masih sama seperti yang kemarin. Kita membaca kita pertama baca, lalu kita hafalkan. Menghafalnya kita perpenggalan. Jadi mu'alimah, penggal-penggal ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama sampai sini, yang kedua sampai sini, dan yang ketiga terakhir. Nanti kita baca dari awal hingga akhir yang pertama, lalu baru kita ulang dari sini sampai yang bertanda merah,
kita ulangi sampai 5 kali. Lalu selanjutnya baru kita baca ini, kita ulang 5 kali, dan yang terakhir ini. Nah, kita mulai ya nak. Kita baca ta'awudz dulu, lalu basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Pengalan yang pertama kita ulang 5 kali. Summa afauna, summa afauna, summa afauna, summa afauna ankum min ba'di, ankum min ba'di, ankum min ba'di, ankum min ba'di. Dzalika la'allakum tashkurun. 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 Nah, itu tadi mu'allimah baca perpenggalan. Sekarang kita baca dari awal sampai akhir. Kita ulang sebanyak 3 kali ya. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke anak mu'allimah. Nah, anak mu'allimah yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai belajar, siapkan dulu peralatan tulisnya ya. Nanti apa yang ada di dalam video yang mu'allimah bilang, yang mu'allimah catatkan nanti di sini, dicatat yang penting. Nah, itu adalah untuk bekal kalian nanti kalau ada latihan atau ulangan. Nah, sekarang mu'allimah mau jelaskan tema 9 yang adab islami. Nah, tema 9 adab islami bercerita tentang Nabi Ismail. Nah, mu'allimah pastinya udah apa kan, udah tahu, kalian udah tahu pasti apa itu, siapa itu Nabi Ismail, sedikit-sedikit udah tahu. Nah, sekarang mu'allimah mau bercerita siapa sih Nabi Ismail itu. Beliau adalah salah satu nabi yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Nah, ada 25 nabi dan rasul yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an. Makanya kita tahu namanya karena beliau-beliau ini memang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebut oleh siapa? Disebut oleh Allah. Nah, langsung aja kita mulai ya nak ya. Kita bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Oke. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya seperti ini nak ya. Nabi Ibrahim itu dulu tinggalnya di Mesir. Kan ada kemarin cerita Nabi Lut kan. Nabi Ibrahim kan pamannya Nabi Lut. Nah, ketika beliau Nabi Lut sama Nabi Ibrahim ini bekerja sama, nah Nabi Lut
ketika sudah nggak bekerja sama, Nabi Lut kan pindah ke Yordania, ke tempat yang namanya Sadum. Kemudian Nabi Ibrahim ini masih di Mesir. Beliau bersama dengan istrinya yaitu Ibu Sarah. Nah, jadi Nabi Ibrahim ya, menikah dengan Ibu Sarah. Nah, kalau kita menyebut para istri Rasulullah, para istri Nabi itu jangan langsung namanya ya, untuk lebih kita sopan. Nah, makanya jangan bilang Aisyah, Khadijah, pakai ibu kalau bisa. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini kan menikah dengan Ibu Sarah. Setelah beliau di Mesir, kemudian beliau ini pindah ke Palestina. Jadi Palestina beliau pindahnya ya, bersama dengan istrinya yaitu Ibu Sarah. Nah, Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah ini beliau menikah sudah lama sekali, tetapi Allah belum mengasih keturunan atau belum mengasih anak. Kemudian karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, maka beliau kan pinginnya kalau seorang nabi itu punya anak dan bisa melanjutkan dakwah beliau menjadi seorang nabi, melanjutkan perjuangan beliau supaya kita ini para manusia menjadi manusia yang bertakwa, menjadi tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, karena seperti itu Siti Sarah ini, Ibu Sarah ini sedih ya nak ya. Kemudian beliau menganjurkan Nabi Ibrahim supaya menikah lagi. Nah, beliau menyarankan supaya Nabi Ibrahim ini menikah dengan seorang gadis yang bernama Ibu Hajar. Nah, Ibu Hajar. Jadi beliau ini menikah dengan Ibu Hajar. Jadi istri Nabi Ibrahim ada dua, yaitu yang istri yang pertama Ibu Sarah, yang istri yang kedua yaitu Ibu Hajar. Nah, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Hajar, nggak beberapa lama kemudian, tidak lama ya, Ibu Hajar ini hamil. Ya, hamil yaitu beliau anaknya adalah Nabi Ismail. Karena beliau hamil, Nabi Ibrahim lebih banyak waktunya untuk Ibu Hajar, karena kan namanya orang hamil, orang punya anak pasti butuh diperhatikan. Nah, kemudian Ibu Sarah ini timbul rasa cemburu. Nah, itu maklum nak ya, jangan kalian pikirkan masa ya istrinya Nabi kok cemburu-cemburu, itu manusiawi. Jadi nggak ada yang namanya perempuan tuh kalau sama suaminya digitukan pasti cemburu. Nah, ini juga terjadi sama kehidupan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bersama Hajar, beliau mempunyai anak. Karena Ibu Sarah ini lama tidak hamil, Ibu Hajar ini hamil. Nah, itu hamil Nabi Ismail. Nah, karena kecemburuan Ibu Sarah ini, Ibu Sarah ini bilang kepada Nabi Ibrahim, pokoknya beliau terus terang lah ya, bawa Hajar itu pergi dari sini, jauhkan dia dari aku karena aku cemburu, katanya kayak gitu. Nah, karena Nabi Ibrahim bingung mau dibawa kemana istri dan anakku ini, kemudian seperti itu kan. Nah, dari kegalauan atau bingungnya Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, dalam mimpinya beliau disuruh membawa Hajar, Ibu Hajar ini sama Nabi Ismail untuk pergi ke kota, namanya kota Mekah. Nah, kalian pasti tahu ya kota Mekah itu di mana. Waktu itu nak, kota Mekah ini jangan kalian samakan bahwa kota Mekah itu kayak sekarang, enggak. Karena Mekah yang dulu sama sekarang beda. Zaman dulu itu belum ada yang namanya pohon, belum ada yang namanya perumahan. Masih bentuknya itu masih padang pasir. Nah, dalam perjalanan menuju ke Mekah, Ibu Hajar dikawankan sama Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail waktu itu masih kecil, masih digendong, masih umurnya beberapa bulan gitu ya. Kemudian perjalanan beberapa minggu sampailah ke kota yang namanya kota Mekah ya waktu itu. Kemudian beliau meninggalkan istri dan anaknya yaitu Ibu Hajar dan Nabi Ismail, ditinggalkan di kota itu. Itu atas perintah Allah ya. Jadi bukan semata-mata Nabi Ibrahim ini mengikuti Ibu Sarah supaya Ibu Hajar ini disuruh pergi, bukan, tapi emang ini adalah perintahnya Allah. Kemudian
Pas ketika sampai di Mekah, nah itu kan nggak ada apa-apanya, bahkan rumah pun nggak ada karena di sana nggak ada air, nggak ada pepohonan. Pas ditinggal, Ibu Hajar menangis sambil menggendong Nabi Ismail. Beliau bilang kayak gini, jadi kayak mana nanti saya makan, kayak mana nanti saya minum. Kemudian Nabi Ibrahim menasihati beliau, kamu bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya aku menitipkan kamu kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah apa yang kita butuhkan itu pasti akan tercukupi, ya. Jadi setelah itu, karena Nabi Ibrahim bilang seperti itu, Ibu Hajar ini sadar, ya udahlah nggak apa-apa kalau ini perintah Allah, kayak gitu. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, dan Ibu Hajar bersama Nabi Ismail yang masih bayi, masih kecil, ke Mekah. Nah, selama beberapa hari bekalnya itu masih. Nah, kemudian karena bekalnya sudah habis, beliau kan menyusui Nabi Ismail, Ibu Hajar ini. Nah, ketika menyusui, karena sudah tidak makan beberapa hari, beliau tidak lagi bisa menyusui karena air susunya Ibu Hajar udah nggak ada lagi, karena udah nggak minum, nggak makan. Nabi Ismail waktu itu menangis karena kehausan. Nah, beliau seperti ini nak ya, beliau itu mencari air, Ibu Hajar nih, karena sudah ditinggalkan sama Nabi Ibrahim pergi ke Palestina, beliau sendirian bersama anaknya. Kemudian lari-lari mencari air. Nah, waktu itu karena tidak ada air, Ibu Hajar tuh pergi ke Bukit Sofa. Beliau tuh kayak nampak ada bayangan air gitu. Nah, ke Bukit Sofa lari beliau. Kemudian rupanya waktu sampai ke bukit, ke puncaknya, gak ada air rupanya. Nah, pas di sana beliau nampak ada bayangan di Bukit Marwah, namanya Bukit Marwah. Ya, itu kayaknya ada air, seperti itu kan si Ibu Hajar. Lari lagi beliau ke sana, ternyata nggak ada air. Nampak lagi, itu kayaknya ada. Jadi beliau tuh lari-lari tidak terasa dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu sampai 7 kali. Ya, makanya orang haji itu disebutnya dengan sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, kalian bayangkan ini Bukit Sofa sama Marwah itu nggak dekat, jauh. Maka beliau tuh nggak terasa sampai 7 kali. Kemudian saking lelahnya beliau duduk-duduk, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kayak mana ini, anak saya belum makan, belum minum, saya pun udah kelelahan. Akhirnya datanglah pertolongan Allah. Nabi Ismail kan menangis-nangis nih. Kalau anak kecil kan menangis sambil kakinya digesek-gesekkan gitu kan. Nah, waktu digesek-gesekkan itu keluarlah air dari tanah yang bekas gesekannya kakinya Nabi Ismail. Datanglah itu air, maksudnya kayak air mancur gitu. Nah, kemudian kaget Siti Hajar bilang kayak gini, zam itu sebenarnya artinya berkumpul, ya. Karena apa? Beliau tuh menyuruh biar air tuh berkumpul, biar nggak meluber kemana-mana, gitu. Jadi setelah itu jadilah sumber air yang sampai sekarang dibilang sama jamaah haji itu airnya itu memang nggak akan habis walaupun di musim panas seperti itu. Nah, karena di situ udah ada sumber air, banyak orang berdatangan bikin rumah di sana. Akhirnya Nabi Ismail sama Ibu Hajar mempunyai banyak tetangga. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah beberapa tahun Nabi Ismail sudah menjadi remaja yang sangat pintar, yang sangat ganteng. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk menjemput istrinya, yaitu Ibu Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datang ke sana, ke Mekah. Waktu itu Mekah yang dulu didatangi sama Nabi Ibrahim kan sudah berbeda keadaannya. Waktu beliau mengantar Nabi Ismail ke Mekah itu memang tidak ada penduduk, tidak ada apa-apa. Tapi pas beliau ke sana, Nabi Ibrahim tuh kaget, loh kok sekarang udah jadi kayak gini, kayak gitu kan. Nah, semuanya terus kemudian beliau mencari Ibu Hajar, diajaknya pulang ke Palestina. Dalam perjalanan, jadi bersama bertiga ya, Nabi Ibrahim, Ibu Hajar bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail kan udah besar nih. Kemudian pas di perjalanan mau menuju ke Palestina kan diajak kembali lagi ke rumah kan. Nah, Nabi Ibrahim bermimpi supaya beliau menyembelih Ismail, yaitu anaknya. Jadi beliau ini waktu mimpi pertama beliau kayak gini,
iya nggak ya tadi mimpi saya itu benar atau enggak. Jadi kalau seorang nabi itu bermimpi biasanya itu wahyu, bukan mimpi-mimpi yang sembarangan kayak kita mimpi-mimpi itu. Nah, kemudian hari kedua berikutnya Nabi Ibrahim mimpi itu juga lagi, bahwa beliau disuruh menyembelih anak-anaknya. Karena beliau sekarang sudah merasa yakin bahwa itu adalah perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada Nabi Ismail. Ketika disampaikan, Nabi Ibrahim sambil menangis, beliau membilang kalau saya disuruh menyembelih kamu nak, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail bilang, kalau itu perintah Allah ayah maka laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tengok di sini pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah Nabi Ismail ini adalah anak yang sangat patuh kepada orang tua. Dan kemudian Nabi Ibrahim adalah seorang yang soleh yang sangat patuh kepada Allah. Bahkan beliau kan tidak pernah lama tidak punya anak. Kemudian punya anak, disuruh pula menyembelih. Nah, itu adalah bukti ketakwaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah. Setelah itu Nabi Ismail bilang seperti ini, nak, ya udahlah ya, ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah saya mau gitu. Tapi ada beberapa permintaan Nabi Ismail, yaitu yang pertama beliau minta gini, pas ketika disembelih, tolong ikatlah aku dengan kuat. Jadi minta diikat terus Nabi Ismail nih, diikat dengan kuat. Supaya apa? Supaya ketika orang disembelih itu kan, dia tidak gerak-gerak, tidak menyulitkan ayahnya. Nah, yang kedua, Nabi Ismail ini meminta kepada ayahnya ketika disembelih, yaitu suruh menanggalkan pakaiannya. Jadi dicopot. Supaya apa dicopot? Biar darah itu tidak menempel-nempel dan mengurangi pahala beliau. Kemudian tajamkan parangnya atau pedangnya ya. Kenapa ditajamkan? Kalau parang itu tidak tajam, nanti kan lama dia gini-gini kan. Nah, nanti semakin lama semakin kesakitan beliau. Nah, supaya tidak terlalu lama kesakitannya. Makanya ketika orang mau menyembelih ayam, menyembelih hewan kurban, maka parang yang digunakan atau pedang yang dipakai itu harus tajam. Kenapa? Biar mengurangi kesakitan pada binatang tersebut. Nggak boleh parang yang tumpul, harus tajam. Maka besok kalau kalian jadi tukang jagal ya, tajamkan itu pedang. Kemudian yang keempat, sampaikan salam kepada ibunya, kepada Ibu Hajar. Jadi seperti itu. Kemudian tibalah saatnya beliau akan disembelih. Jadi waktu itu kayak gini. Pas ketika Nabi Ismail itu disuruh gini, mau di parang itu tiba-tiba digesek-gesekkan gini, nggak tajam, nggak bisa menembus kulit Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ismail bilang seperti ini, ayah, mungkin ayah nggak tega ya mau menyembelih saya, kalau gitu saya tengkurap aja. Jadi tengkurap Nabi Ismail kayak gini, disembelihnya lewat belakang kayak gini. Tetap juga nggak bisa. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, kemudian Allah mengganti. Waktu itu karena kayak gini ya, pasti gini kan nggak bisa. Jadi si Nabi Ismail bilang kayak gini, ayah, yuk kita baca takbir. Maka ada kan kalau orang sedang berkurban tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berasal dari sunahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi beliau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Jadi sambil merem Nabi Ismail tuh diinikan. Kemudian setelah dikiranya Nabi Ismail tuh memang sudah sudah disembelih, ternyata yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, karena diganti Allah dengan seekor domba. Ya, paham ya? Maka disitulah kegembiraan Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, sama Nabi Ismail. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa apa-apa aja yang diperintahkan Allah itu harus kita laksanakan tanpa ragu. Karena Allah itu nggak mungkin membuat makhluknya itu menderita. Apalagi kayak Nabi Ismail itu adalah manusia yang sangat bertakwa, Nabi Ibrahim juga, kemudian Ibu Hajar. 3 manusia ini adalah manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau lagi itu terjadi pada manusia lain, belum tentu mau. Masa iya anaknya mau suruh nyembelih? Nggak mungkin.
Nah, dari syariat itu kita bisa tahu bahwa Nabi Ismail adalah anak yang sangat patuh kepada orang tua. Dan Nabi Ibrahim adalah hamba Allah yang sangat patuh kepada Tuhannya, kepada Allah. Paham ya? Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu beliau pulang ke Palestina. Gak lama kemudian datanglah Ibu Sarah. Ibu Sarah kemudian mengandung anak, dan anaknya itu Nabi Ishak. Nah, kita lanjut besok Nabi Ishak itu kayak mana ceritanya, karena ini adalah cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, itu aja yang Muklimah ceritakan ya. Semoga bermanfaat. Apa-apa yang penting tadi tolong dicatat. Nama Nabi siapa anak Nabi Ibrahim, istrinya, di mana beliau hijrah, apa aja yang diminta sama Nabi Ismail ketika disembelih. Pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Kalau kita cuma tahu kisahnya, tidak bisa mengambil pelajarannya, itu namanya sia-sia. Karena semua cerita yang ada di Al-Quran, semua cerita para nabi itu gunanya apa? Untuk menjadi pelajaran kepada kita sebagai hamba Allah. Oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.